Dinasti Aglabiah. Dinasti Aglabiah berdiri pada tahun 184 sampai 296 Hijriah atau 808 sampai 909 Masehi. Awal berdirinya dinasti Aglabiah berdiri di Aljazair di Sicilia yang pertama kali didirikan di Afrika Utara yang berkuasa kurang lebih 100 tahun. Dinasti ini didirikan oleh Ibrahim ibn al-Aghlab yang diberi otonomi wilayah yang sekarang disebut Tunisia oleh Harun ar-Rasyid. Aghlabiyah merupakan dinasti kecil pada masa Abbasiyah yang para penguasanya adalah berasal dari keluarga Bani Aghlab, sehingga dinasti tersebut dinamakan Aghlabiyah. Awal terbentuknya dinasti Aghlabiyah yaitu ketika Baghdad di bawah pemerintahan Harun ar-Rasyid di bagian barat Afrika Utara terdapat dua bahaya besar yang mengancam kewibawaannya. Pertama, dari dinasti Idris yang beraliran Syiah dan yang kedua dari golongan Khawarij. Dengan adanya dua ancaman tersebut, terdoronglah Harun ar-Rasyid untuk menempatkan bala tentaranya di Ifriqiyah di bawah pimpinan Ibrahim bin al-Aghlab. Setelah berhasil mengamankan wilayah tersebut, Ibrahim bin al-Aghlab mengusulkan kepada Harun ar-Rasyid supaya wilayah tersebut dihadiahkan kepadanya dan anak keturunannya secara permanen. Karena jika hal itu terjadi, maka ia tidak hanya mengamankan dan memerintah wilayah tersebut, akan tetapi juga mengirimkan upeti ke Baghdad setiap tahunnya sebesar 40.000 dinar. Harun ar-Rasyid menyetujui usulannya, sehingga berdirilah dinasti kecil Aghlabiyah yang berpusat di Ifriqiyah yang mempunyai hak otonomi penuh. Meskipun demikian, masih tetap mengakui akan kekhalifahan Baghdad. Untuk menaklukkan wilayah baru dibutuhkan suatu proses yang panjang, perjuangan yang besar, tidak seperti Ifriqiyah yang sifatnya adalah pemberian wilayah pada masa dinasti Aghlabiyah. Pemerintahan Aghlabiyah pertama berhasil memadamkan gejolak yang muncul dari Khawarijiyah barbar di wilayah mereka. Kemudian di bawah Ziyadatullah I, Aghlabiyah dapat merebut pulau yang terdekat dari Tunisia, yaitu Sisilia dari tangan Byzantium 827 Masehi. Pada masa dinasti Aghlabiyah, Sicilia antara tahun 903 sampai 909 dipemerintah oleh 5 amir atau salib yang berakhir Ahmad bin Abi Husain. Selama masa 6 tahun berjaya, amir-amir Aghlabiyah telah menciptakan mata uang sendiri dan menyebutkan nama-nama mereka disejajarkan dengan para khalifah di Baghdad dalam setiap khutbah Jumat di masjid-masjid Sicilia. Selain untuk memperluas wilayah penaklukan terhadap Sisilia, ekspedisi ini bertujuan untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Wilayah tersebut menjadi pusat penting bagi penyebaran peradaban Islam ke Eropa Kristen. Aspek yang menarik pada dinasti Aghlabiyah adalah ekspedisi lautnya yang menjelajahi pulau-pulau di Laut Tengah dan pantai-pantai Eropa seperti pantai Italia Selatan, Sardinia, Korsika, dan Alpen. Karena tidak tahan terhadap serangan berkepanjangan dari pasukan Aghlabiyah pada bandar-bandar Italia, termasuk kota Roma, maka Pius Yones VIII tahun 872 sampai 840 Masehi terpaksa minta perdamaian dan bersedia membayar upeti sebanyak 25.000 uang perak per tahun kepada Aghlabiyah. Di samping itu, suatu armada bajak laut dikerahkan, sehingga membuat Aghlabiyah unggul di Mediterania Tengah dan membuat mereka mampu mengusik pantai Italia Selatan, Sardinia, Korsika, dan Mediteran Alp. Kemudian Aghlabiyah juga berhasil merebut Malta pada tahun 868 Masehi. Daerah-daerah tersebut yang menjadi wilayah kekuasaan dinasti Aghlabiyah. Dengan demikian, pada tahun 878 Masehi, sempurnalah penguasaan atas Sisilia yang kemudian pulau itu di bawah pemerintahan Muslim
pertama di bawah kekuasaan Aghlabiyah dan kedua di bawah gubernur-gubernur Fatimiyah sampai penaklukan oleh Norman pada abad ke-11. Pulau itu menjadi pusat bagi penyebaran kultur Islam ke Eropa. Peninggalan dinasti Aghlabiyah. Setelah keberhasilan dalam ekspansi wilayah di bawah kekuasaan Aghlabiyah, terjadi perubahan yang penting. Di antaranya, kawasan yang dihuni oleh orang Kristen yang berbicara menggunakan bahasa Latin berubah menjadi penganut Islam yang menggunakan bahasa Arab. Dinasti ini berhasil membangun kembali Masjid Agung Qairawan dan Tunisia. Menara masjidnya yang merupakan warisan dari bentuk bangunan Umayyah merupakan bangunan tertua di Afrika. Oleh karena itulah Qairawan menjadi kota suci keempat setelah Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Masjid tersebut disebut masjid terindah dalam Islam karena di atas sedemikian indah. Sedangkan Amir Ahmad membangun Masjid Agung Tunis dan juga membangun hampir 10.000 benteng pertahanan di Afrika Utara. Tidak cukup itu, jalan-jalan, pos-pos, armada angkutan, irigasi untuk pertanian, khususnya di Tunisia Selatan yang tanahnya kurang subur, demikian pula perkembangannya arsitektur, ilmu, seni, dan kehidupan keberagamannya. Selain sebagai ibu kota dinasti Aghlabiyah, Qairawan juga sebagai pusat penting munculnya mazhab Maliki, tempat berkumpulnya ulama-ulama terkemuka seperti Sanhun yang wafat pada tahun 854 Masehi, pengarang Mudawanat Kitab Fikih Maliki Yusuf bin Yahya yang wafat pada tahun 901 Masehi, Abu Zakaria Al-Kinani yang wafat pada tahun 902 Masehi, dan Isa bin Muslim yang wafat pada tahun 908 Masehi. Karya-karya para ulama-ulama pada masa dinasti Aghlabiyah ini tersimpan baik di Masjid Agung Qairawan, kemudian pembangunan karya-karya pertanian dan irigasi yang bermanfaat, khususnya di Afrika Selatan yang kurang subur. Kemunduran pada dinasti Aghlabiyah. Pada akhir abad ke-9, posisi dinasti Aghlabiyah di Afrika mengalami kemunduran dengan masuknya propaganda Syiah yang dilancarkan oleh Abdullah al-Syiah atas isyarat Ubaidillah al-Mahdi telah menanamkan pengaruh yang kuat di kalangan orang-orang barbar. Kesenjangan sosial antar penguasa Aghlab di satu pihak dan orang-orang barbar di pihak lain telah menambah kuatnya pengaruh itu dan pada akhirnya membuahkan kekuatan militer. Pada tahun 909, kekuatan militer tersebut berhasil menggulirkan kekuasaan Aghlabiyah yang terakhir, Ziyadatullah III, sehingga Ziyadatullah pergi ke Mesir setelah gagal mendapat bantuan dari pemerintahan pusat di Baghdad. Ada juga yang berpendapat bahwa Ziyadatullah kalah karena tidak mengadakan perlawanan apapun sebelum dinasti Fatimiyah mengadakan invasi, dan sejak itu pula Afrika dikuasai oleh orang-orang Syiah yang pada masa selanjutnya membentuk dinasti Fatimiyah. Kemudian hilang hakikat kedaulatan dan ikatan solidaritas sosial semakin luntur. Kedaulatan pada hakikatnya hanya dimiliki oleh mereka yang sanggup menguasai rakyat, sanggup memungut iuran negara, mengirimkan angkatan bersenjata, melindungi perbatasan, dan tak seorang pun penguasa pun berada di atasnya. Hakikatnya hanya dimiliki oleh mereka yang sanggup menguasai rakyat, memungut iuran negara, dan mengirimkan angkatan bersenjata. Amir terakhir tenggelam dalam kemewahan atau berfoya-foya, dan seluruh pembesarnya tertarik pada dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun
297 sampai 567 Hijriah atau 909 sampai 1171 Masehi. Pada tahun 909 Masehi, Said yang diangkat menjadi pemimpin pergerakan berhasil mengusir Ziyadatullah, seorang penguasa Aghlabi terakhir, untuk keluar dari negerinya. Kemudian Said diproklamasikan menjadi imam pertama dengan gelar Ubaidullah Al-Mahdi. Dengan demikian berdirilah pemerintahan Fatimiyah pertama di Afrika, dan Al-Mahdi menjadi khalifah pertama dari dinasti Fatimiyah yang bertempat di Rokodah, daerah Al-Qairawan. Setelah mengumpulkan berbagai kelengkapan dan kekayaan untuk memperluas kekuasaan, pada tahun 914 mereka bergerak ke arah timur dan berhasil melakukan Alexandria, menguasai Syria, Malta, Sardinia, Kosrika, Pulau Beatrix, dan pulau lainnya. Selanjutnya pada tahun 920 Masehi, mereka mendirikan kota baru di pantai Tunisia yang kemudian diberi nama Al-Mahdi. Pada tahun 934 Masehi, Al-Mahdi wafat dan digantikan oleh anaknya yang bernama Abu Al-Qasim dengan gelar Al-Qaim pada tahun 934 sampai 949 Masehi. Ia mampu menaklukkan Genoa dan wilayah sepanjang Calabria. Al-Qaim meninggal dan kemudian digantikan oleh anaknya Al-Mansur yang berhasil menumpas pemberontakan Abu Yazid Makan. Al-Mansur kemudian digantikan oleh Abu Tamim Ma'ad dengan gelar Al-Mu'izz. Para khalifah dinasti Fatimiyah. Yang pertama ada Ubaidullah Al-Mahdi, yang kedua Al-Qaim, yang ketiga Al-Mansur, yang keempat Al-Mu'izz, yang kelima Al-Aziz, yang keenam Al-Hakim, yang ketujuh Az-Zohir, yang kedelapan ada Al-Muntasir, yang kesembilan ada Al-Musta'li, yang ke-10 ada Al-Amir, yang ke-11 ada Al-Hafiz, yang ke-12 ada Az-Zofir, yang ke-13 ada Al-Faiz, dan yang terakhir kejayaan atau masa perkembangan dinasti Fatimiyah. Yang pertama ada bidang pemerintahan. Dalam pelaksanaan pemerintahan, khalifah adalah kepala yang bersifat temporal dan spiritual. Pengangkatan dan pemecatan pejabat tinggi berada di bawah kontrol kekuasaan. Yang kedua ada filsafat. Kelompok ahli filsafat yang paling terkenal pada masa dinasti Fatimiyah adalah Ikhwanus Sofa. Dalam filsafatnya, kelompok ini cenderung membela kelompok Syiah Ismailiyah, dan kelompok inilah yang mampu menyempurnakan pemikiran-pemikiran yang telah dikembangkan oleh golongan Mu'tazilah, terutama dalam masalah ilmu, agama, pengembangan syariah, dan filsafat Yunani. Yang ketiga ada keilmuan dan kesusastraan. Seorang ilmuwan yang paling terkenal pada masa Fatimiyah adalah Yakub Ibnu Kilis. Pada masanya ia berhasil membesarkan seorang ahli fisika yang bernama Muhammad At-Tamimi. Yang keempat ada ekonomi dan sosial. Di bawah Fatimiyah, Mesir mengalami kemakmuran ekonomi dan vitalitas kultural yang mengungguli Irak dan daerah-daerah lainnya. Hubungan dagang dengan dunia non-Islam dibina dengan baik. Dinasti Fatimiyah berhasil mendirikan negara yang sangat luas dan peradaban yang berlainan semacam ini dengan dunia timur. Yang kelima ada bidang kebudayaan. Ditandai dengan didirikannya Masjid Al-Azhar yang berfungsi sebagai pusat pengkajian ilmu dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan oleh kelompok Syiah ataupun Sunni. Yang keenam ada bidang ilmu pengetahuan. Pada bidang ini, untuk memajukan ilmu pengetahuan, khalifah mengundang para ahli, di antaranya ahli matematika seperti Ibnu Haytham Al-Basri untuk mengunjungi kota Kairo. Selain itu juga muncul ahli sejarah seperti Ibnu Zulak, dan ahli geografi Ibnu Al-Makmum Al-Batayhi. Yang ketujuh yaitu ada bidang administrasi. Administrasi kepemerintahan dinasti Fatimiyah secara garis besar tidak berbeda jauh dengan dinasti Abbasiyah. Kementerian terbagi menjadi dua, yaitu ahli pedang dan ahli pena. Kemunduran dan kehancuran dinasti Fatimiyah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Fatimiyah adalah para penguasa yang selalu tenggelam dalam kehidupan yang mewah, adanya pemaksaan ideologi Syiah kepada masyarakat yang mayoritas Sunni, terjadinya persaingan perebutan wazir,
dalam kondisi Al-Adid dalam keadaan sakit yang dimanfaatkan oleh Nuruddin. Pemerintahan dinasti Fatimiyah yang berlangsung selama 262 tahun akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena faktor-faktor internal. Sebagai penyebab dominan kemunduran Khalifah Fatimiyah, yaitu kehancurannya diakibatkan adanya serangan yang dilakukan oleh Nuruddin Al-Zanki, penguasa Syria di bawah Panglima Syirkuh yang dibantu oleh keponakannya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi yang dapat mengalahkan tentara salib pada tahun 564 Hijriah atau 1169 Masehi. Syirkuh menjadi wazir selama 2 bulan karena meninggal dunia dan jabatannya digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pada tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi menghapuskan dinasti Fatimiyah atas desakan dari pemerintahan di Baghdad dan menggantikannya dengan nama dinasti Ayyubiyah yang berorientasi di Baghdad.